PPP ini menurut saya momentum kita tadi, kalau Pak Budi dah bilang ya, our vision for 2045 kira-kira gitu ya, 20% PDB ya. Ini kan ngeri kali kita. Coba kita lihat next slide-nya. Saya mau kasih biar next. Nah, saya mau ngasih sedikit. Ini udah disajiin sama Pak Adi tadi. Cuman saya mau touching sedikit isunya. Kalau kita punya cita-cita 2045 itu kontribusi dari industri asuransi kita 20% PDB, where we are now, that's our question, right? Di mana kita posisinya sekarang? Ini posisinya kita. Kira-kira ini data 2020. Kira-kira sampai nggak ya 2045 20% PDB? Kira-kira gitu ya? Is it only dream? Ya Pak Frans ya? Hah? Kitanya sampai nggak situ? Iya itu, iya betul Pak Frans. Jangan-jangan ngapain kita pikirin ya Pak ya? Dan sekarang aja lah ya Pak. Itu betul juga nih Pak Frans ini. Jauh kali kira-kira gitu ya Pak Coki. But anyway, that's the dream. Tapi menurut saya kalau nggak ada PPP ini, nggak akan bisa kita Pak. Nggak bisa kita sekarang, jujur aja lah, lagi kita, kalau saya bilang sama Bogi, sama para board itu, tapi ini sambil santai-santai ya Pak ya, ini our industry untuk insurance ini lagi trauma. Kalau saya bilang lagi trauma nih, ya kan Pak ya? Trauma lah, orang trauma gimana Pak? Akibatnya kira-kira gitu. How to recover that trauma? That's a very very hard task buat kita. Sama-sama pastinya, ya kan? Orang trauma gimana? Kadang-kadang gila dikit gitu Pak Coki ya. Tapi mungkin itu juga momentumnya, ya kan gitu kan, kadang kalau udah ada badai kuat barulah terjadi perubahan, kira-kira gitu ya Pak ya. For the insurance industry, in my opinion, that's the momentum. Saya pikir kayak gitu. Apalagi ditambah dengan PPP ini, program penjaminan polisi ini. Menurut saya ini trauma itu terobati. Trauma walaupun tuh nggak langsung orang trauma langsung sehat kira-kira gitu, tapi dengan adanya PPP ini mudah-mudahan akan mengobati trauma itu, trust itu. Kalau boleh saya, ya ini sayanya akademisi, antara akademisi sama practitioner, jadi agak mix up lah. Kadang-kadang kalau orang akademisi kan agak jujur-jujur gitu-gitu kan. Jadi memang makanya saya bilang we are in a trauma situation, kira-kira gitu. Untuk recover itu banyak hal. Nanti kalau saya boleh bilang ini di bawah-bawah gini, banyak hal yang kita mau reform, kira-kira gitu. Nah, salah satu tadi sebelum masuk ke sini lah, kalau sini udah selesai kita. Biar kita siap-siap, misalnya tadi saya udah ngomong juga dengan Pak Adi. Kami membahas minggu lalu mengenai asuransi wajib bisa. Asuransi wajib itu tadi saya mau kasih masukan waktu diskusi di PP itu cuma mau mewajibkan third party liability. Kalau saya bilang enggak Pak, kalau bisa di situ cantolannya ya asuransi wajib itu mandatory atau obligatory insurance itu ya buka aja di luas, nanti kita bisa insert kan, mau third party liability, mau apa, kira-kira gitu. Tadi saya udah ngomong lagi waktu itu dengan Pak Haryadi sih. Nah ini, what does it mean? Pasar kita tuh shallow, very shallow masih. Itulah, itu coba bayangin tuh, kalau kita lihat tuh angkanya, aduh, kasihan banget nih negara gede kayak gini kalah sama Filipina aja kalah kita tuh.
penetrasi densitas kita ya sangat kecil. Kita itu penetrasinya 1,8, densitasnya 58, lalu 2045 mau 20% dari PDB. I think that's a bit dreaming ya Pak ya. Tapi ya kalau nggak dreaming kan nggak bisa ya Pak Frans ya. Dengan posisi, the current position like that, banyak kerjaan yang harus kita lakukan. Tadi saya sangat setuju dengan Pak Adi. Kalau kita belajar produk Pak life cycle gitu ya Pak ya, perbankan itu udah di maturity level, kira-kira gitu Pak ya. There will be coming down, kira-kira gitu. Tapi insurance, kalau kita lihat data ini kan masih very shallow. Kalau shallow berarti kan opportunity-nya akan banyak. Saya sepakat industri jasa keuangan kita ke depan itu menurut saya sih invent produknya itu ya dari insuransi menurut saya. Saya sepakat, saya dulu pengawas pasar modal. Ya pasar modal juga mulai dikenal di kita, tapi saya yakin setelah saya di sini di IKNB ini, menurut saya itu banyak hal, market kita masih kecil, ini harus bareng-bareng kita mengembang ini, dan opportunity-nya gede banget. Kalau kita lihat data itu jauh masih dengan penduduk yang 260 atau 270 juta sekarang. How many people that sudah masuk ke asuransi? Banyak Pak garaban kita, tapi tadi pasar orang lagi trauma dengan banyaknya kasus ya, Jiwasraya lah, Bumi Putra, Kresna, kira-kira ini nggak apa-apa lah nyebut-nyebut gitu ya, kan nggak boleh juga lah Pak Afan, kita udah tahu semua kira-kira gitu ya. Tapi what lesson learned that we got from that? Nah itu yang mungkin perlu buat kita membenahi diri menurut saya. Itu dengan adanya PPP tadi, berangkat dari posisi kita sekarang, saya optimis banget Pak Budi bahwa industri asuransi ini akan banyak mengalami perkembangan ke depan. Udah pasti, cuman saya nggak sabar juga. Tadi Pak Adi bilang berapa tahun ya? Ini 2 tahun ya? 5 tahun deh. 5 tahun is too long lah menurut saya sih. Biar cepet-cepet Pak, kita growing-nya, speed-nya bisa cepet industri asuransi kita ini. Next-nya saya nggak banyak ini, karena kalau aturan rasanya udah banyak tadi disampaikan. Kemudian kalau data saya punya banyak ini. Nextnya coba Mbak, next ini nggak perlu lagi lah ya, udah tahu semua berapa sih porsi asuransi itu. Tapi sedikit nggak apa-apa lah ya, kalau dibandingin asuransi industri asuransi dengan industri IKNB yang lainnya, memang porsi terbesar itu asuransi sih, 33%. Tetapi kalau asuransi dibandingkan dengan perbankan, nah dia jauh kontribusinya. Tetapi itu justru bagus kan kayak gitu kan ya, maturity level lalu dia turun, asuransinya akan naik. Dan for sure saya yakin banget itu penduduk kita 270 juta. Nextnya saya cepetin aja, kalau data ini Bapak udah hafal lah ini. Next. Kalau lihat RBC misalnya, industri kita nih bagus banget. Nah, nextnya, ini nggak usah. Industri kita ini kan bagus banget lah ya, RBC-nya 484 lah. Kalau untuk asuransi umum 300-an itu
Tapi saya lihat ini berarti memang kuat, strong, capitalnya strong, tapi enggak, menurut saya sih underutilized misalnya, ya kan ya. Modalnya banyak tuh tapi numpuk, kira-kira gitu. Next, biar cepet. Saya balik, ada isu next. Ya, tadi ya ini mungkin relevan buat bapak ibu di industri asuransi. Dengan adanya tadi Pak Budi bilang, Pak Adi bilang banyak peraturan kita yang akan terdampak. Salah satunya memang nih terkait, tadi belum dibahas, saya mau bahas yang belum dibahas saja lah ya. Salah satunya memang terkait dana jaminan nanti. Kalau nanti tadi Pak Isan juga ada bilang sih, kalau nanti program penjaminan polis ini diberlakukan, dana jaminan masih perlu nggak? Kan kita kira gitu ya. Jawabannya coba next slide. Ini nggak usah lagi, udah tadi. Next slide. Ya, itu dia. Jadi kalau kita baca aturan kita itu nanti, buat yang tidak ikut PPP itu dia masih tetap harus membentuk dana jaminan. Tapi tadi Pak Isan bilang kalau nggak ikut PPP apa gitu ya. Apa iya masih bisa jualan? Ini our challenge. Jadi mungkin ini relevan dengan diskusi kita pagi ini. Inilah Pak yang harus kita siapin selama 5 tahun ini. Sekali lagi spin off kita coba untuk konsolidasi UUS-nya, kemudian mau nggak mau yang nggak memenuhi syarat kesehatan, ya kita nggak bunuh sih, pasti dia bunuh diri, kira-kira gitu ya. Iya kan ya. Tapi that's the consequences of the reform, kan gitu ya. Badai pasti berlalu, supaya ada kehidupan baru, kira-kira gitu. Artinya bukan, ini bercanda lagi Pak, saya suka candaan aja. Artinya memang yang bisa hidup, Darwin kan udah bilang juga ya, yang bisa hidup tuh ya yang bisa adjust, kira-kira gitu. Ini bisa nggak kita mengejas dalam waktu 5 tahun if that regulations sudah diketok, kira-kira gitu. 5 tahun is very short loh Pak Bu. 5 tahun itu ya, walaupun Pak Frans bilang badan tangga kita kan. Ini yang mungkin yang kita harus pikirin dalam-dalam selama 5 tahun ini. Nggak, kalau nggak ikut PPP, saya yakin langsung close down itu asuransi, perusahaan asuransi. Ini bukan nakut-nakutin Pak Frans, tapi sebagai praktisi kita udah pastilah tahu the konsekuensi dari itu kan Pak Frans ya. Ini perbankan itu kita masih ingat lah ya, 97, 98 itu ya, hancur dia kan, kena badai dia Pak. Sampai sekarang dia lebih banyak kemajuannya relatively to insurance industry, kira-kira gitu. Tapi juga masih banyak Pak yang kecil-kecil, kira-kira gitu. Artinya apa? 97 sampai 2024 itu masih juga banyak yang kecil. Itu berapa puluh tahun. Kita cuma 5 tahun Pak, saya mau bilang itu 5 tahun kita itu. Saya yakin dengan adanya program PPP ini, market kita akan market share kita akan lebih
besar, melonjak, yakin saya itu, yakin banget. Karena itu akan mengobati trauma, orang akan trust gitu ya. Ini kan, ini saya cerita boleh nggak ya? Serius nih, ini saya sama ini buat lesson learn aja lah ya. Salah satu kemarin sama Pak Okisi, dia nyeritain bagaimana, dia nanya nih, saya nggak sebut orangnya tapi dia dari Australia, konsultan kita lah itu. Dia bilang, dia nanya nih, kenapa pasar asuransi kita tuh masih shallow, nggak gitu-gitu aja, nggak dibanding tadi tuh dengan masih Singapura begini kita masih di sini, Thailand di sini kita masih di sini, Malaysia yang seupil di sini kita masih di sini. What's wrong? Dia bilang gitu kan. Nah kita jawab mungkin trust yang kurang. Dia bilang that's true. Dia kasihlah contoh. Ini salah satu contohnya, dia bilang, dia kasih contoh real. Dia tinggalnya selama di Indonesia tuh di satu hotel, saya nggak sebut hotel yang bagus, karena dia kan dibayarin negara, dia dibayarin inilah, dia udah ini. Lalu dia tinggal di situ. Lalu pada satu saat dia bilang ruangan itu terjadi apa lagi itu, konslet atau apa gitu. Kebakar semuanya, barang-barang hilang, kira-kira gitu. Tapi udah diasuransiin. Waktu dia klaim itu, dia bilang bapak klaimnya cuma tinggal 3%, katanya gitu. Nah, itu sih boleh. Jadi dia bilang gimana mau percaya, kira-kira gitu. Ini true. Adik waktu itu masa nggak ada? Oh enggak ya, nggak ada. Ini contoh lah how trust itu mahal buat kita. Saya cerita ini supaya bapak-bapak kalau bisnis kan, apalagi asuransi kan trust ya. Mudah, saya hidup. Ini saya hidup sekolah aja kerjanya di luar negeri itu. Hidup semuanya mudah. Mau bayar STNK cuma 5 menit saya itu kalau di Australia itu. Pergi tunjukin kartu mahasiswa karena saya sekolah, cepet dah jelas, tapi duitnya bayar 5 menit selesai. Klaim itu sebentar aja udah diklaim, tapi di kita itu tadi contoh tadi ya, ini itu real ya, bule yang ngomongin. Kalau bule kan jangan dia bohong, kadang-kadang sih bohong juga. Itu maksud saya kenapa saya kasih contoh itu, that's the image of foreigners on our market. Kan gitu ya, reflection of our market, that they have low trust to our market. Itu aja sebenarnya. Dia bilang itu cuma satu, that's the point. Pada saat dia bilang, pada saat Mas Ari asik banget kan gitu ya, manis banget bukannya, kira-kira gitu. Tapi pada saat klaim itu tadi kaget dia, shock dia. Klaim bapak 3%, dia bilang 3% kalau nggak salah. Coba siapa yang mau lagi trauma kan kita ya kalau kayak gitu. Itulah kira-kira foreigners memandang bagaimana trust di pasar kita itu masih rendah. Bukan asuransi aja, mungkin di bidang lain juga gitu. Tapi ini saya serius kalau itu. Kayak saya ngomong itu kemarin minggu Senin kalau nggak salah. Nah, dengan adanya PPP, mudah-mudahan kita bisa siap-siap diri 5 tahun mulai dari sekarang. Tapi ada isu tadi, next ini saya nggak perlu karena tadi udah diomongin sama Pak Adi. Ini mungkin saya yang harus ngomong sama Pak Adi karena beliau yang menggodok PP-nya. Di level mana kita mau bersepakat untuk
menentukan perusahaan yang dilempar ke sana itu yang sehat, kira-kira gitu kan Pak Puji. Kalau sakit-sakit, tadi Pak Isan udah ngomong sih batuk-batuk, dikit boleh nggak? Nah, ini the crucial point lah buat kami bersepakat dengan BKF nanti. Kata Pak Isan sih supaya semuanya kalau bisa masuk, kan gitu. Karena kalau nggak masuk ya mati juga, kira-kira gitu kan? Mati sendiri dia Pak. Nggak karena kan kayak bank lah kan, oh dijamin oleh LPS kan gitu tuh tertempel kan Pak. Nanti yang beli yang nggak tahu aja nggak bisa baca Pak, nggak bisa baca dia beli itu. Kami akan mengelompokkan perusahaan asuransi itu seperti bank. Bank kan buku 1, 2, 3, 4 kan ya Pak ya. Nah itu siap-siap juga. Tapi ini belum tentu lagi. Ini saya mau bocorin aja nih. Tapi kami seriously consider that it's gonna be implemented kira-kira. Nah, bocoran, tapi nggak usah lah saya bocorin besarnya berapa kira-kira ya, karena ini kan masih ya sekarang saya aja teman-teman kira-kira gitu. Tapi tentu harus metodologinya harus robust lah, don't worry lah, pasti kami minta pendapat Bapak Ibu lah nanti if the time is coming, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Tapi kami akan melompokin mungkin untuk menyandingkan juga dengan ini nanti kita melihat, dan juga untuk dalam konteks pengawasan ya. Nanti kami saya udah diskusi lah dengan Pak Ogi, kita akan kelompokin 3 aja lah, nggak usah 4 kayak bank buku 1, 2, 3, 4. Kita kelompoknya 3 aja misalnya, aset sekian atau ekuitas sekian T, sekian T itu masuk buku 1, 2, 3 kira-kira gitu. Ke depan akan gitu. Nah, jadi biar ada desegregation antara yang memang sehat, gemuk kira-kira gitu ya, fatnya banyak tapi misalnya itu kira-kira itu ke depan akan ini kita harus siap-siap. Di samping ini nanti di posisi mana dia kita sepakati dengan BKF nanti ngelemparnya di sana. Kalau Pak Isan tadi bilang kan harapan kita semuanya kan masuk nih semuanya, tapi tentu LPS nggak mau lah orang udah sakit-sakit mau meninggal gitu suruh ke ICU kira-kira gitu ya. Nah, ini saya sih kebayangan saya sih diskusi sama kawan-kawan juga tuh ya di level 1, 2, 3 lah cukup sehat misalnya. Nah tapi let's us discuss dengan BKF lah di level mana, karena ini yang paling relevan sih menurut saya untuk diskusi pagi ini, dan itu pasti saya diskusi sama Pak Adi untuk menentukan ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Next ada lagi nggak? Selesaikan ya.